Jokowi itu adalah sebuah istilah yang memang sudah marak dan sudah memasyarakat di daerah sekitar situ, dan boleh jadi jangan-jangan di tempat lain juga hal yang sama berlaku gitu loh. Jokowi itu ngutang ya. Kata Jokowi itu udah identik dengan kata itu gitu loh. Ayo bangun Indonesiaku, Pancasila, Pancasila, Pancasila. Semangat Pancasila, Pancasila, Pancasila. Jati diri Pancasila, Pancasila, Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, progresif revolusioner. Wis ya. Dimanapun sahabat Komju TV berada, temu tokoh pada hari ini, pada kesempatan kali ini kami mengundang abang kita, Bang Nanang Jamuluddin. Saya panggil bro ya bang. Ya, Gitu, bro. Halo Nanang. Selamat malam bro. Kabar sehat bang? Sehat, alhamdulillah. Cerah terus nih bang. Mudah-mudahan juga Bang Ade juga buka terus. Kali ini beliau kita undang sebagai penggagas klub literasi progresif, benar ya bang? Iya betul, betul. Klik. Sama-sama progresif ya bang ya? Iya. Tapi revolusioner masih? Wah, Harus. Jangan progresif tapi nggak ada revolusioner. Harus. Masih revolusioner bang ya? Iya, masih revolusioner. Kami undang pada kesempatan kali ini dalam temu tokoh. Menariknya beliau itu menulis opini terkait BEM UI ya bang ya? Iya. Yang sedang hangat pada isu hari ini atau minggu-minggu ini isunya hangat-hangat sekali. Menariknya beliau menulis opini di media yang berjudul Menanti Aliansi Mahasiswa Bersama Rakyat Pasca Sikap Kritis BEM UI. Aduh, ini nanda judulnya bang. Ini mengundang propaganda bang. Apa bang mau buka memori kepada teman mahasiswa Orde Lama supaya menggalang koalisi mahasiswa, karena memang terkait BEM UI ya kan gitu, karena saat itu pada saat isu Orde Lama berkumpulnya di Fakultas Kedokteran UI, abang ingin buka memori lagi itu apa Tritula jilid 2 apa seperti apa bang jadinya? Iya, sebenarnya tulisan saya kemarin itu kan terkait dengan dukungan saya secara pribadi dan juga secara institusional, bahwasannya apa yang disuarakan oleh kawan-kawan BEM UI sesungguhnya adalah sebuah pemikiran kita bersama juga gitu. Itu kan menunjukkan sebuah keresahan-keresahan yang muncul yang ternyata tidak hanya pada kalangan masyarakat biasa gitu, pada kalangan katakanlah kalau memang bisa dibilang civil society biasa gitu, tapi juga ternyata kelompok-kelompok sivitas akademika dalam hal ini para mahasiswa juga memiliki sebuah keresahan dan sebuah pembacaan yang sama tentang berjalannya pemerintahan gitu ya, atau model-model pengelolaan negara yang jauh dari harapan kita bersama gitu. Dan pada titik itulah sesungguhnya opini saya itu memang mengajak bahwasannya keresahan-keresahan yang dimunculkan mahasiswa, karena memang ini adalah sebuah keresahan bersama yang tidak hanya muncul di benak mahasiswa tapi juga di benak rakyat lainnya, maka ya sudah waktunya mahasiswa juga harus membawa diri, kemudian di sisi lain juga rakyat juga harus juga bahu-membahu melakukan sebuah dukungan moral dan juga dukungan-dukungan yang memang mampu untuk diberikan dalam rangka untuk mendorong agenda-agenda perubahan yang jauh lebih progresif. Berarti ini mendorong semangat ya dari UI itu ya bang? Iya betul, kira-kira seperti itu. Tapi menariknya bahwa meme yang dibuat oleh BEM UI itu menariknya itu langsung direspon istana. Jadi direspon istana melalui juru bicaranya, tapi istana, tapi yang manggil itu rektorat UI-nya. Itu menariknya itu rektorat UI memanggil BEM tersebut bahwa sebenarnya bahwa rektorat menyebutkan presiden itu adalah simbol negara, padahal di dalam undang-undang dasar juga di konstitusi pemilu itu pemerintah itu diadakan setiap 5 tahun sekali, dia bukan simbol negara. Yang dinamakan simbol negara itu kan yang di dalam pasal 35 dan 36A itu kan menyangkut burung garudanya, menyangkut bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan gitu. Nah, pemerintah itu tidak ada. Nah, tanggapan dari Rektorat UI menanggapi Presiden
sebagai simbol negara. Tanggapan Abang seperti apa, Bang? Iya, itu kan menandakan bahwa rektor UI juga tidak mengerti konstitusi kan, kalau memang kita mengacu pada konstitusi kan, dan juga ada undang-undang yang menjadi turunan pelaksana dari pasal yang mengatur tentang simbol negara kan. Sebenarnya presiden itu kan bukan simbol negara, tapi yang simbol negara itu kan sesungguhnya ada beberapa hal. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, kemudian juga lagu kebangsaan, kemudian juga burung Garuda ya, Pancasila, kemudian satu lagi lagu Bhinneka Tunggal Ika ya, sebagai semboyan bangsa kita gitu. Itu menandakan bahwasanya boleh jadi lama tidak mengupdate informasi, sehingga dan boleh jadi juga itu kan sebuah gambaran tentang bentuk-bentuk kooptasi kan. Maksudnya meskipun tidak terucapkan kan, sesungguhnya itu gambaran bahwa ada sebuah kooptasi yang sedemikian tebalnya gitu ya, mengalir pada aliran pikiran rektor UI itu, sehingga pada akhirnya menganggap bahwasanya presiden itu dianggap sebagai sebuah simbol gitu. Padahal kan sesungguhnya kalau kita berbicara konstitusi, presiden dengan rakyat juga kan derajatnya sesungguhnya tinggian rakyat. Iya. Karena bagaimanapun juga yang namanya presiden kan dia adalah pilihan rakyat gitu loh. Rakyat yang memang memiliki kedaulatan, yang pada akhirnya memberikan sebuah amanat untuk menjalankan sebuah agenda-agenda dan pengelolaan publik secara benar, yang harus dikembalikan kepada rakyat sesuai dengan amanat yang memang diberikan. Kalau memang amanatnya adalah dalam rangka mensejahterakan rakyat, maka amanat itu harus dijalankan untuk mensejahterakan rakyat, bukan mensejahterakan segelintir orang, katakanlah semacam itu. Gitu. Nah, ini ada problem tersendiri pada cara berpikir seorang profesor gitu. Ya, menariknya itu rektoratnya, Bang ya. Iya, memanggil terus seakan kan ada suatu tekanan khusus kepada rektorat itu, Bang ya. Iya. Ya, kalau dibilang jubir presiden dan Fadjur Rahman menganggap itu kebebasan berekspresi kan, gitu kan. Atau memang dimaknai menyerang gitu kan. Iya. Gini, Bang, kritikan BEM UI yang menjuluki presiden sebagai raja ya, King Lip Service ya kan. Itu kan lantaran mengobrol janji manis, Bang. Iya. Sama memang yang disinggung terkait revisi Undang-Undang ITE. Iya. Gitu. Kalau dilihat dari revisi itu tersebut, jelas memang pemerintah, presiden sudah mengusulkan sebenarnya, tapi kan ditolak oleh DPR. Iya. Terus penguatan KPK. Nah, kalau lihat dari penguatan KPK itu sendiri kan sebenarnya presiden juga sudah menolak hasil TWK itu yang 75 pegawai kan. Cuman KPK tidak melaksanakan kayak gitu. Nah, yang terkait rindu di demo itu kan salah satu isunya juga. Ya gimana mau di demo, kita mungkin mau izin aja karena pandemi pasti kan ditolak kayak gitu. Ya mungkin cara-cara yang disampaikan adalah melalui meme-meme tadi gitu kan. Sebagai penggagas klub literasi, apa yang ingin Abang sampaikan, Bang, terkait ini, Bang? Karena terkait bagaimana aspirasi-aspirasi yang dikeluarkan oleh mahasiswa. Iya, makanya dalam tulisan saya menyatakan bahwasanya apa yang disampaikan oleh BEM UI itu adalah tepat gitu loh. Gitu loh. Karena memang ya sebelumnya juga masyarakat merasakan itu, di mana sebelumnya pengelola urusan negara gitu ya, dalam hal ini Jokowi gitu ya kan, hari demi hari adalah menabung kebohongan gitu, yang selalu diingat oleh orang. Banyak orang yang mengenang banyak hal yang ingin dia lakukan, tapi pada akhirnya tidak pernah terrealisir gitu loh. Sebagaimana misalkan akan membuat sebuah peraturan PP terkait dengan KPK pada saat undang-undang KPK itu mau direvisi, tapi kan tidak pernah terbukti gitu ya. Kemudian rindu di demo, tapi ketika di demo ujungnya apa? Ujungnya adalah penangkapan dari kawan-kawan mahasiswa itu sendiri. Kemudian
terkait dengan kalau memang tidak setuju bawa aja ke MK. Tapi MK-nya sendiri, sebuah lembaga MK-nya sendiri sudah direvisi sedemikian rupa sehingga pada akhirnya memang oleh banyak pengamat yang katakan bahwa lebih condong untuk berpihak pada kehendak dan keinginan dari eksekutif gitu. Banyak hal yang semacam itu, dan UI kan sesungguhnya BEM UI bukan satu-satunya lembaga yang memang dalam hal ini melakukan sebuah kritik yang jitu gitu terkait dengan sebuah pola perilaku yang berasal dari tabungan-tabungan kebohongan yang memang diciptakan oleh rejim itu sendiri gitu ya. Dan pada akhirnya memang tidak terlaksana. Ya, beberapa waktu yang lalu sesungguhnya pada saat hari ulang tahun Presiden Jokowi pada tanggal 21 Juni yang lalu juga itu sesungguhnya mahasiswa UGM sudah melakukan hal yang lebih dahulu meskipun tidak ada ujung dari pembuatan meme itu gitu. Maksudnya tidak ada rektor yang memanggil, tapi dan juga efek publikasi dari apa yang dilakukan berupa poster sebagaimana dilakukan oleh BEM UI itu tidak muncul gitu. Sebuah kontroversi yang sedemikian besar sebagaimana terjadi pada UI gitu ya, malah lebih parah lagi orde baru yang paling baru ya, bahasanya mungkin kira-kira seperti itulah itu dilakukan. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu bukan di tingkatan mahasiswa ya, justru di tingkatan rakyat, ada di pojok sebuah desa di daerah Pekalongan sana, itu orang kalau misalnya membeli sesuatu gitu, entah itu membeli rokok, entah itu makan gitu ya, masyarakat di sekitar situ mengatakan Jokowi ya, habis ngambil rokok nih, Pak beli rokok Pak, Jokowi ya, habis itu mereka tidak langsung mengeluarkan uang gitu loh, dan juga habis makan gitu, mereka tidak langsung mengeluarkan uang. Ketika ada seseorang yang mengamati perilaku itu, memang kalau makan di warung itu disubsidi ya oleh negara ya, atau oleh katakanlah tim suksesnya Jokowi gitu ya misalnya. Oh ternyata bukan gitu loh. Jokowi itu adalah sebuah istilah yang memang sudah marak dan sudah memasyarakat di daerah sekitar situ, dan boleh jadi jangan-jangan di tempat lain juga hal yang sama berlaku gitu loh. Jokowi itu ngutang ya. Kata Jokowi itu udah identik dengan kata itu gitu loh. Itu fakta dan itu viral beberapa waktu yang lalu gitu loh. Ada seperti itu. Ada seperti itu, dan Bang Atik boleh di tracing fenomena ini bahkan menjadi viral, jadi obrolan dan salah satu pasokan bagi tubuh-tubuh yang mendengar cerita itu dan juga membaca cerita itu untuk menciptakan sebuah antibodi di tengah COVID ini gitu. Maksudnya sesuatu yang konyol dan membuat kita tertawa-tawa, menciptakan sebuah hormon kebahagiaan tersendiri pada diri kita, karena itu gitu loh. Ada sebuah joke yang semacam itu gitu loh. Sehingga pada akhirnya bukan hanya kalangan mahasiswa gitu loh, tapi masyarakat biasa di sudut-sudut desa di sana gitu ya, di sudut-sudut kota di sana, entah melakukan sebuah kreativitas apa gitu loh. Kreativitas apa yang pada akhirnya sesungguhnya itu adalah sebuah wujud gitu loh. Wujud dari berjaraknya antara sebuah harapan gitu ya dari masyarakat yang memang memberikan sebuah amanatnya pada sebuah kepemimpinan nasional dalam ini di pundak Jokowi, tapi tak juga kunjung tiba gitu loh. Mungkin ini Bang, kayak saya menarik lagi yang tadi, yang di awal, ketika yang bicara ini adalah BEM UI, ini kan mengulas kembali dalam orde lama itu ya kan, bagaimana menyuarakan 3 tuntutan rakyat ya, itu yang disebutkan gitu kan, yang terkait juga BBM gitu kan, terkait juga banyak. Nah, dan BEM UI UI termasuk momok gitu kan, atau memang pergerakan yang turunnya Presiden Soekarno, atau itu yang ditakuti oleh pemerintah saat ini gitu kan, karena memang gerakannya UI yang jalankan kan gitu, melihat dari fenomena-fenomena yang sudah dilakukan pada saat orde lama. Kalau saya sih melihatnya sudah agak berbeda ya, sudah jauh sekali berbeda kondisinya gitu. Maksudnya setting sosial ketika ada tuntutan apa yang disebut dengan Triktura, kemudian angkatan generasi 98 atau katakanlah generasi saya itu juga
memiliki sebuah memori kolektif juga tentang bagaimana pada akhirnya kritik terhadap sebuah pemerintahan yang memang tidak memberikan sebuah jaminan kehidupan yang jauh lebih baik gitu ya, itu sesungguhnya amat jauh berbeda gitu loh. Maksudnya setting sosialnya, kondisi-kondisinya gitu ya, relasi-relasi yang politik yang tersedia juga udah jauh berbeda. Kan kalau dalam konteks ini kan sesungguhnya dia, kalau saya melihat lebih murni pada persoalan yang menyangkut bahwasannya kooptasi itu sudah sedemikian dahsyatnya gitu ya, sampai-sampai dengan di hari Minggu pun kalau misalnya Bang Adit melihat fenomena tersebut gitu ya, fenomena di mana anak BPU itu dipanggil, itu kejadiannya hari Minggu, dipanggil hari Minggu, emang pada nggak mau langsung ini ya, pada nggak mau istirahat di rumah gitu loh. Terus ini apa, dan ternyata rektorat itu merangkap sebagai komisaris. Iya. Mungkin ini Bang, kita tutup pertemuan pada hari ini. Oh memang kritis itu melalui jalur apapun Bang ya, kita sepakat saat ini ada yang namanya media sosial. Media sosial dilakukan dengan satir yang bagaimana bahasanya itu kritis gitu kan. Selain satir juga bahasa satir yang ada tulisan ya kan, musik, video dokumenter. Sekarang nih di media sosial udah sangat lebih baik. Kita tidak bisa dibicarakan ya turun nasi itu kan, memang hal jalan buntu. Mahasiswa harus kembali ke jati dirinya sebagai agen of control. Dia memang sebagai pengontrol sebuah pemerintahan, kontrol jalannya pemerintahan, kebijakan, menjadi revolusioner. Sebagai moto Komju TV, Pancasila progresif revolusioner. Ada penutupan terakhir Bang? Iya, sebaiknya para mahasiswa dan juga rakyat sekarang menyatukan sebuah langkah bahwasanya perlu ada sebuah koreksi total dan besar-besaran terhadap arah bangsa ini, di mana terlalu riskan bahwa bangsa ini jika terus-menerus dibawa kepada sebuah arah yang keliru, dan justru kita sedang berada pada sebuah arah di mana kesejahteraan itu merupakan sebuah angan-angan yang amat sulit tercapai. Berarti moto Komju Pancasila progresif revolusioner itu harus dilakukan, harus tangan terbang. Pancasila progresif revolusioner. Terima kasih Bro Nanang. Sampai jumpa Bro Adit. Sama-sama Bro Adit. Terima kasih pada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.